Perkenalkan, nama saya Amalia NPM 105. Selanjutnya kita akan membahas tentang religion and spirituality. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa kosakata tentang religion dan spirituality. Religion sendiri mempunyai arti seperangkat kepercayaan, praktik, ritual, dan simbol yang meningkatkan koneksi individu dengan sesuatu yang sakral, Tuhan atau kekuatan yang lebih tinggi. Sedangkan religiousness adalah merujuk pada tingkat kedekatan individu dengan agama, partisipasi dalam ritual, hubungan dengan kepercayaan, dan keterlibatan dalam komunitas kepercayaan. Sedangkan spirituality adalah merasakan atau mengalami sesuatu di luar kemampuan dirinya dan hidup dengan cara yang menguntungkan orang lain dan masyarakat. Selanjutnya, ada religion and spirituality pada tahap perkembangan anak-anak, remaja, dan dewasa awal. Individu cenderung memilih agama yang sama dengan agama yang diajarkan ketika dalam asuhan. Remaja yang memiliki hubungan positif dengan orang tuanya akan mengadopsi ajaran agama yang sama dengan orang tuanya. Pada penelitian Rem dan Salvin William tahun 2003, individu yang beragama Katolik pada umur 25 tahun dan dibesarkan dengan agama Katolik kemungkinan besar akan melanjutkan masa dewasanya dengan agama Katolik. Perubahan keyakinan mayoritas terjadi pada masa remaja. Begitu juga sebaliknya, apabila remaja memiliki hubungan negatif dengan kedua orang tuanya, kemungkinan mereka akan jauh dari agama atau mencari agama berdasarkan ikatan yang hilang dari keluarganya. Ketertarikan pada agama di abad ke-21 menurun dibandingkan tahun 2010 yang juga lebih turun daripada tahun 1997. Hal ini dimaksudkan dengan penelitian terkini yang melibatkan mahasiswa baru perguruan tinggi sebanyak 69,2% mengatakan mereka pernah menghadiri pelayanan agama pada SMA di tahun 2017. Hal ini menurun karena pada tahun 2010 itu sebanyak 73% yang mengatakan pernah menghadiri pelayanan agama pada SMA-nya. Sedangkan pada tahun 1097 itu sebanyak 85%. Perubahan religiousness terjadi pada umur 14 sampai 18 tahun dibandingkan pada umur 20 sampai 25 tahun. Bisa dilihat pada gambar bahwa religiousness menurun pada umur 14 ke umur 20 di Amerika Serikat menurut penelitian Koenig, Megu, dan Lacon pada tahun 2008. Pada penelitian ini diukur frekuensi beribadah, berdiskusi tentang agama, dan keseluruhan kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan agama. Lalu penelitian World Value Survey yang diikuti oleh 18-24 tahun mengungkapkan bahwa individu yang tinggal di negara berkembang akan cenderung lebih religius dibandingkan dengan di negara maju. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bagian selanjutnya adalah Religions and Cognitive Development. Masa adolescence dan emerging adulthood bisa menjadi titik-titik penting dalam perkembangan agama. Meskipun jika remaja dan orang dewasa telah diindoktrinasi ke dalam suatu agama oleh orang tua mereka pada masa kanak-kanak, mereka mungkin tetap mempertanyakan apa sebenarnya kepercayaan agama mereka sendiri, karena adanya kemajuan dalam perkembangan kognitif mereka. Nah, perkembangan agama pada remaja ternyata sesuai dengan tahapan perkembangan kognitif yang dicetuskan oleh Piaget, di mana remaja dapat berpikir secara abstrak, semakin idealis, dan ditandai dengan adanya penalaran logis. Misal untuk berpikir secara abstrak, seorang remaja mungkin bertanya bagaimana mungkin Tuhan yang penuh kasih bisa ada, mengingat banyaknya penderitaan yang dialami di dunia. Remaja juga semakin idealis dengan adanya pikiran tentang apakah agama menyediakan jalan terbaik menuju dunia yang lebih baik dan lebih ideal daripada dunia yang ada pada saat ini. Kemudian penalaran logis pada remaja dapat membantu mereka untuk meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan hipotesis dan secara sistematis memilah-milah jawaban yang berbeda untuk pertanyaan spiritual. Bagian selanjutnya adalah Religions and Identity Development. Selama masa remaja dan terutama selama masa dewasa, pengembangan identitas menjadi fokus utama. Nah, sebagai bagian dari pencarian identitas ini, adolescents dan emerging adults mulai memiliki beberapa pertanyaan yang lebih canggih dan juga logis.
Misal, siapakah saya? Siapakah diri saya sebagai seorang manusia? Mengapa saya ada di dunia ini? Lalu, apakah benar-benar ada Tuhan atau makhluk spiritual yang lebih tinggi? Atau justru apakah saya mempercayai apa yang ditanamkan oleh orang tua saya? Dan yang terakhir adalah apa sebenarnya pandangan religius saya? Nah, berikut adalah studi tentang identitas agama pada remaja yang dilakukan pada tahun 2011. Nah, partisipan pada penelitian ini adalah remaja Latin, Afrika Amerika, Asia, dan juga non-Latin white. Hasil penelitiannya yaitu identitas agama mereka tetap stabil di seluruh kelas SMA, tetapi partisipasi agama menjadi menurun. Kemudian, remaja Latin dan Asia memiliki tingkat identitas keagamaan tertinggi, sedangkan remaja Latin memiliki tingkat partisipasi keagamaan tertinggi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai religion and sexuality in adolescence and emerging adulthood, atau seksualitas dan agama pada masa remaja dan dewasa muda. Nah, salah satu area yang dipengaruhi agama pada perkembangan remaja dan dewasa muda mencakup sexual activity atau aktivitas seksual. Meskipun berbeda-beda, kebanyakan gereja melarang perilaku premarital sex atau seks sebelum menikah, sama halnya dengan mayoritas agama di Indonesia. Tingkat partisipasi remaja dan dewasa muda pada kegiatan keagamaan mungkin lebih penting daripada afiliasi dengan agama tertentu sebagai determinan dari perilaku seksual pranikah. Mengapa? Karena remaja dan orang dewasa muda yang terlibat dalam kegiatan keagamaan akan lebih sering mendengar pesan atau khotbah untuk menunda perilaku seks pranikah. Nah, selain itu, mereka juga cenderung untuk berteman dengan orang yang juga tidak mendukung seks pranikah. Pada studi yang dilakukan oleh Gold dan kawan-kawannya pada tahun 2010, remaja dengan tingkat keagamaan yang tinggi lebih cenderung belum melakukan hubungan seksual. Nah, selain itu, pada penelitian oleh Dalmida pada tahun 2010 menunjukkan bahwa pada gadis Afrika Amerika, gadis yang menganggap agama hanya sedikit atau cukup penting melakukan aktivitas seksual pada usia yang lebih muda daripada mereka yang menganggap agama sangat penting. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai the positive role of religion in adolescent's life atau peran positif dari agama dalam kehidupan remaja. Jadi, ada beberapa studi yang menunjukkan bahwa terdapat beberapa aspek agama yang berhubungan dengan outcome yang positif pada masa remaja. Nah, studi dari Spillman pada tahun 2013 menunjukkan bahwa religiusitas orang tua saat masa remaja anak secara positif berhubungan dengan religiusitas anak saat masa remaja. Nah, ada juga studi dari PETS pada tahun 2014 yang menunjukkan bahwa saat anak menghadiri pelayanan keagamaan bersama orang tua, pengaruh positif parenting terhadap psychological well-being anak juga meningkat. Nah, dari studi Depman pada tahun 2018 menunjukkan bahwa murid SMA yang kembali pada kepercayaan spiritual mereka saat mengalami masalah lebih cenderung tidak terlibat dalam penggunaan zat-zat atau substansi use. Nah, menurut Yonkers, Snabel Rauch, dan Dehan pada tahun 2012, agama berperan dalam kesehatan remaja dan berpengaruh pada keterlibatan dengan perilaku bermasalah. Nah, selain itu, spiritualitas atau religiusitas secara positif berhubungan dengan well-being, kepercayaan diri, dan 3 faktor dari Big Five personality yaitu conscientiousness, agreeableness, dan openness. Nah, menurut Sinha, Sinan, dan Gales pada tahun 2017, remaja yang memiliki ketertarikan kuat pada agama lebih cenderung tidak merokok, mengonsumsi alkohol, menggunakan marijuana, membolos dari sekolah, terlibat dalam kenakalan remaja, dan mengalami depresi. Nah, pada Inggris, Skotlandia, dan Kanada, remaja yang memiliki spiritualitas lebih tinggi cenderung memiliki health outcomes yang lebih positif. Studi ini dilakukan oleh Brooks pada tahun 2018. Nah, selain itu, menurut Veselka pada tahun 2019, spiritualitas, bukan religiusitas, berhubungan dengan kesehatan diri sendiri yang lebih baik, masalah kesehatan yang lebih sedikit, dan kepuasan hidup yang lebih tinggi. Nah, remaja
Yang religius mengadopsi pesan agama mereka mengenai kepedulian dan perhatian terhadap orang lain, menurut Lerner tahun 2013 dan Saroglu pada tahun 2013. Nah terakhir, anak muda yang lebih religius hampir 3 kali lipat lebih terlibat pada pelayanan komunitas daripada yang tidak religius. Studi ini dilakukan oleh Eunice, McClellan, dan Yatas pada tahun 1999. Agama dan spiritualitas di orang dewasa pada Amerika Serikat mengalami penurunan. Pada survei yang dilaksanakan oleh Pew Research Center pada tahun 2008, 92% orang dewasa Amerika percaya Tuhan, 75% orang berdoa setidaknya seminggu sekali, dan 58% orang berdoa setiap hari. Lalu 75% orang mengikuti acara keagamaan setidaknya seminggu sekali, dan 56% orang mengatakan bahwa agama sangat penting. Lalu untuk religiusitas dan spiritualitas di orang dewasa, 50% orang mengatakan bahwa agama sangat penting. Lalu 27% orang mengatakan spiritual tapi tidak religius. Hal ini menunjukkan penurunan tingkat kepercayaan agama pada warga Amerika Serikat pada tahun 2015. Lalu spiritual tapi tidak religius ini meningkat 8% setelah 5 tahun. Dan tren ini terjadi secara merata di lapisan demografis Amerika Serikat. Lalu untuk spiritualitas dan keagamaan di masa dewasa, wanita lebih menganggap penting agama dibandingkan oleh pria, dan ini mencakup penduduk Amerika dan Latin lebih berpartisipasi dalam kegiatan religius dari penduduk kulit putih yang bukan Latin. Lalu untuk agama dan spiritualitas di masa dewasa, yaitu agama dapat menjadi pengaruh yang besar pada kehidupan seorang dan pengaruh yang kecil bahkan tidak ada pada kehidupan seseorang. Lalu beberapa individu yang sangat religius di masa dewasa muda mengalami penurunan kereligiusan serta ada yang mengalami peningkatan kereligiusan. Selanjutnya kesehatan dan juga agama. Jadi adakah kaitan antara agama dengan kesehatan fisik? Nah, untuk individu dengan religius yang mainstream, peneliti mendapatkan penemuan bahwa agama memiliki kaitan yang positif dengan kesehatan. Mungkin khususnya juga dalam panjang umur dari seorang individu. Nah, mengapa kesehatan berkaitan nih dengan agama? Dan ada beberapa jawaban untuk hal tersebut. Yang pertama adalah isu dari lifestyle. Contohnya, individu yang religius itu memiliki tingkat yang lebih sedikit nih dalam menggunakan obat-obatan ataupun narkoba. Yang kedua, alasannya adalah social networks. Nah, individu yang memiliki hubungan baik dengan orang lain itu memiliki lebih sedikit masalah kesehatan seperti itu, apalagi khususnya religious groups atau meetings atau activities atau aktivitas yang menghubungkan satu dengan yang lainnya. Nah, itu yang ketiga yang menjadi alasan adalah coping with stress. Jadi individu yang religious itu memiliki lebih sedikit tekanan secara psikologis karena biasanya agama itu offers atau memberikan sumber-sumber kesehatan, sumber-sumber atau support kenyamanan saat individu dihadapkan dengan sesuatu yang stressful seperti itu. Selanjutnya, Studies about Religion in Older Adults. Hayward dan Krauss tahun 2013 menemukan bahwa tingkat kehadiran di layanan keagamaan stabil pada usia dewasa pertengahan, meningkat pada usia dewasa akhir, kemudian menurun pada usia dewasa yang lebih tua. Tinjauan penelitian Luchetti dan Kunik tahun 2011 juga menyimpulkan bahwa individu dengan orientasi spiritual atau religius yang lebih kuat cenderung hidup untuk lebih lama. Studi lain menurut Gillum dan kawan-kawan tahun 2008 mengungkapkan bahwa orang yang menghadiri ibadah setidaknya setiap minggu memiliki resiko kematian yang lebih rendah daripada orang yang tidak pernah menghadiri layanan keagamaan. Selanjutnya dapat dilihat dari figur di tengah bahwa spiritualitas wanita lebih meningkat daripada pria.
Selanjutnya, apakah agama berhubungan dengan sense of well-being dan life satisfaction pada old age? Menurut Krauss tahun 95, self-esteem orang dewasa yang lebih tua paling tinggi ketika mereka memiliki komitmen religius yang kuat, dan terendah ketika mereka memiliki sedikit komitmen religius. Dalam studinya yang lain, old age yang merasa rasa makna dalam hidup dari agama memiliki tingkat kepuasan hidup, harga diri, dan optimisme yang lebih tinggi. Juga dalam sebuah penelitian, menurut Fahia dan kawan-kawan tahun 2011, orang dewasa yang lebih tua yang dilaporkan memiliki tingkat spiritualitas yang lebih tinggi, memiliki lebih banyak ketahanan dalam menghadapi keadaan stres dan keadaan sulit. Selanjutnya, agama juga dapat memenuhi beberapa kebutuhan psikologis penting pada orang dewasa yang lebih tua. Yang pertama, menurut Park dan kawan-kawan tahun 2017, agama dapat membantu orang dewasa yang lebih tua untuk membantu mereka menghadapi kematian yang akan datang, untuk menemukan dan mempertahankan rasa kebermaknaan dalam hidup, dan untuk menerima kehilangan usia tua yang tak terelakkan. Secara sosial, komunitas religius dapat melayani banyak fungsi untuk orang dewasa yang lebih tua, seperti memberikan kegiatan sosial, dukungan sosial, dan kesempatan untuk mengambil peran mengajar dan juga kepemimpinan. Menurut Hayward dan Krauss pada tahun 2013, lansia yang menghadiri gereja secara teratur meningkatkan jumlah dukungan emosional yang mereka berikan dan terima, tetapi menurunkan jumlah dukungan nyata yang mereka berikan dan terima. Dan terakhir, menurut Das dan Nair pada tahun 2016, rentang usia 57 hingga 85 tahun, tingkat kehadiran keagamaan dikaitkan dengan rendahnya masalah fisiologis dan hasil negatif dari peristiwa kesehatan seperti kematian pasangan.